warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Cokro Aminoto Palopo. Kami berasalkan dari Fakultas Teknik Komputer Prodi Informatika. Kami dari kelas 1B dari kelompok 1. Tugas ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pengetahuan komputer oleh dosen pengampu Ibu Samratul Aini, SPD, MPD. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing memiliki peran pada video kali ini dengan judul materi, software, dan hardware. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke dalam materi software dan hardware, kita mesti tahu dulu nih, apa itu komputer? Komputer adalah satu set peralatan elektronik yang memiliki kemampuan dalam menginput data dan mengolahnya sesuai kebutuhan pengguna, serta memiliki keluaran berupa informasi dalam berbagai tampilan seperti teks, gambar, audio, video, maupun audio visual. Baiklah, di sini kami akan membahas materi mengenai software dan hardware. Ini akan menjelaskan tentang pengertian software. Software atau perangkat lunak komputer adalah kumpulan instruksi data atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjelaskan tugas-tugas tertentu. Software merujuk pada program yang terdapat dalam komputer dan hanya bisa dilihat, sehingga perangkat lunak tersebut tidak dapat dirasakan secara fisik seperti perangkat keras. Software juga dapat berupa data yang diformal dan disimpan secara digital dengan fungsi tertentu. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai apa saja sih fungsi dari software itu sendiri. Nah, apabila istilah software merujuk pada sekumpulan instruksi, data, atau program-program yang ada di dalam komputer, berarti fungsi-fungsi software adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan fungsi penting komputer seperti ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung komputer agar dapat beroperasi. Yang kedua, mengelola setiap hardware yang ada di dalam komputer agar dapat bekerja secara bersamaan. Yang ketiga, mengidentifikasi program-program yang ada di dalam komputer. Yang keempat, sebagai penghubung antara beberapa software dengan hardware yang ada di dalam komputer. Dan yang kelima yaitu sebagai penerjemah ke dalam bahasa mesin agar hardware dapat memahami perintah-perintah yang diberikan oleh pengguna atau brainware. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja contoh dari software itu sendiri. Yang pertama, software aplikasi, di mana perangkat lunak aplikasi menjalankan fungsi khusus untuk pengguna dan untuk beberapa aplikasi lain. Contoh software aplikasi seperti Office Suite, software grafik, database, dan program manajemen database, browser web, Microsoft Office Word, alat pengembangan software. Yang kedua yaitu software system, di mana perangkat lunak sistem dirancang untuk menjalankan program aplikasi dan perangkat keras komputer. Software jenis ini memberikan koordinasi aktivitas serta fungsi hardware dan software. Selain itu, software sistem mengontrol pengoperasian hardware komputer dan menyediakan lingkungan atau platform untuk semua jenis software untuk bekerja. Contoh perangkat lunak sistem adalah sistem operasi yang bekerja untuk mengelola semua program komputer. Contoh lain software sistem seperti firmware, penerjemah bahasa komputer, dan utilitas sistem.
Yang ketiga yaitu driver perangkat, di mana software jenis ini bekerja untuk mengontrol perangkat dan peripheral yang terhubung ke komputer. Contoh driver perangkat yang banyak digunakan oleh pengguna teknologi adalah USB, keyboard, handphone, dan printer. Yang keempat yaitu software pemrograman, di mana perangkat lunak jenis ini adalah software yang digunakan menulis kode. Dengan menggunakan perangkat lunak ini, pengguna dapat mengembangkan, menulis, dan mendebug program perangkat lunak lainnya. Contoh perangkat lunak pemrograman seperti assembler, compiler, debugger, interpreter, Java, dan Microsoft Visual Basic. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hardware. Nah, selain software atau perangkat lunak, dalam setiap perangkat teknologi juga dilengkapi dengan hardware atau perangkat keras. Kedua perangkat tersebut, yakni software dan hardware, saling bergantung satu sama lain untuk memungkinkan komputer menghasilkan output yang berguna. Nah, hardware ini atau biasa disebut dengan perangkat keras merujuk pada komponen fisik komputer yang bisa dilihat oleh mata dan dipegang. Nah, seperti monitor, keyboard, microchip, dan hard drive, dan berbagai komponen lainnya. Hardware dapat dikategorikan menjadi komponen internal dan eksternal. Nah, komponen internal diperlukan agar komputer dapat berfungsi dengan baik ketika dioperasikan. Komponen internal secara kolektif memproses atau menyimpan instruksi yang disampaikan oleh program atau sistem operasi yang biasa disebut dengan OS. Nah, sementara komponen eksternal atau biasa disebut dengan perangkat periferal dipasang ke komputer untuk menambah dan meningkatkan fungsionalitas komputer, di mana komponen hardware eksternal merupakan item yang sering digunakan dan dihubungkan secara eksternal ke komputer untuk mengontrol fungsi input dan output. Nah, dalam hardware eksternal ini dirancang untuk memberikan instruksi ke perangkat lunak atau input, atau memberikan hasil dari eksekusinya yang biasa disebut dengan outputnya. Saya akan menjelaskan fungsi dari hardware. Hardware mengacu pada fisik, peralatan, dan perangkat komputer yang berwujud. Fungsi utama dari perangkat keras komputer adalah memberikan dukungan untuk fungsi utama komputer, seperti input, proses, output, penyimpanan sekunder, dan komunikasi. Apabila Anda menggunakan sebuah laptop, maka Anda memiliki hardware berupa fisik laptop itu sendiri dan software merupakan sistem operasi serta aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Dalam satu kasus, apabila Anda hanya memiliki software-nya saja, yakni sistem operasi, aplikasi, dan program itu artinya Anda hanya memiliki instruksi-instruksinya saja. Akan tetapi Anda tidak memiliki perangkat yang bisa memberikan instruksi. Jika analoginya dibalik, Anda hanya memiliki perangkat keras tanpa perangkat lunak di dalamnya, maka Anda hanya bisa memberikan instruksi tanpa bisa menjalankan perintah yang ingin diwujudkan. Oleh karena itu, kedua perangkat ini saling membutuhkan satu sama lain. Hardware membutuhkan software untuk menjalankan fungsinya dengan menentukan apa yang harus dilakukan. Sementara perangkat lunak juga membutuhkan perangkat keras untuk menjalankan fungsinya, berupa arahan atau perintah-perintah yang dikirimkan oleh perangkat keras atau hardware. Selanjutnya mengenai materi. Contoh hardware. Berikut komponen-komponen hardware yang biasa ditemukan dalam sebuah komputer. Motherboard merupakan unit yang menampung memprosesan pusat atau CPU. Perangkat keras ini memiliki bentuk seperti papan sirkuit, cetak, mikrofon, berfungsi sebagai hubungan pusat yang dijalankan oleh semua komponen perangkat keras lainnya. CPU merupakan otak komputer yang bertugas untuk memproses dan mengeksekusi instruksi digital dari berbagai program. Beberapa merek CPU memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Kecepatan tersebut
menentukan kinerja dan efisien komputer dalam memproses data. Hard drive. Perangkat hard drive adalah ruang penyimpanan data secara permanen dan sementara. Dalam hard drive, penggunaan dapat menyimpan berbagai file dalam berbagai bentuk dan format seperti program, OS, dokumen, foto, video, dan lain sebagainya. Keyboard. Komponen keyboard adalah perangkat input yang menampilkan sejumlah huruf, angka, dan karakter standar. Komponen ini memungkinkan pengguna memasukkan teks, angka, atau karakter khusus lainnya yang ditekan melalui papan ketik. Kamera. Kamera juga termasuk dalam komponen hardware kategori eksternal. Perangkat ini bekerja dengan penangkap gambar secara visual dan mengalirkannya ke komputer atau melalui komputer ke perangkat jaringan. Mikrofon, selain bisa menangkapkan secara visual, juga terdapat perangkat keras yang dapat menangkap suara, yakni perangkat mikrofon. Perangkat ini bekerja dengan menerjemahkan gelombang suara menjadi sinyal listrik dan mendukung komunikasi berbasis komputer. Kesimpulan dari materi kali ini mengenai software dan hardware. Perangkat lunak dan perangkat keras merupakan komponen integral dari sistem komputer. Perangkat lunak terdiri dari program dan instruksi yang memungkinkan komputer melakukan tugas, sedangkan perangkat keras mengacu pada komponen fisik komputer. Baik perangkat lunak maupun perangkat keras diperlukan agar komputer dapat berfungsi dengan baik. Nah, itulah tadi materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami mengenai software dan hardware. Selanjutnya ada sedikit cuplikan mengenai fakultas kami. Menjadi mahasiswa merupakan impian bagi semua orang, terlebih lagi ketika dia berhasil masuk ke jurusan impian mereka. Oleh karena itu, kami merupakan mahasiswa dari Universitas Cokro Aminoto Palopo dengan jurusan Fakultas Teknik Komputer, Prodi Informatika. Di Universitas Cokro Aminoto Palopo terdapat jurusan Fakultas Teknik Komputer dengan Prodi Informatika, di mana jurusan ini telah terakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional. Nah, tanyakan juga jika jurusan ini merupakan jurusan terbaik diminati dengan konsentrasi yaitu sistem informasi geografis, rekayasa perangkat lunak, desain web, jaringan, dan multimedia. Di mana di Universitas Cokro Aminoto Palopo telah memiliki fasilitas yang memadai yang mendukung segala aktivitas mahasiswa untuk aktif, kreatif, dan inovatif. Ayo segera daftarkan diri Anda dan bergabung bersama kami di Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.